Sejumlah komisioner dan staf dari Komnas HAM Rabu kemarin mendatangi rumah istri Arya Daru di Jalan Mungur, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta. Pertemuan antara Komnas HAM dengan keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas misterius di kamar indekos itu berlangsung tertutup selama lebih dari 4 jam. Salah seorang komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut mereka datang untuk meminta keterangan pada keluarga, termasuk kepada istri Daru. Namun Anis Hidayah tidak bersedia merinci isi pertemuan itu. Minta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa, Mas. Nanti aja disampaikan nanti ya. Bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM, Bu? Nanti kami sampaikan. Sedikit aja mungkin, Bu. Sebelumnya, Arya Daru, diplomat Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Hingga 2 pekan berlalu, misteri kematian Daru belum berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Adam Madian, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kenapa kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi tanda tanya besar? Padahal polisi sebut butuh waktu sepekan untuk mengungkap kasus ini. Bagaimana juga analisis kematian diplomat ini secara psikologi forensik? Mari sama-sama kita bahas dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, terima kasih bersama kami. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Tapi perspektif banyak muncul soal kasus kematian diplomat muda kita ini, termasuk soal bunuh diri. Anda bagaimana soal itu? Ketika saya menyimak pemberitaan tentang almarhum, perkiraan saya, almarhum dengan kondisi kepala terlilit, lakban, bahkan di dalamnya juga ada 1 lembar plastik. Saya bayangkan almarhum boleh jadi meninggal akibat sesak napas. Artinya pasukan oksigennya penyebabnya habis, ya. Penyebabnya begitu. Apa istilahnya yang kemudian Anda sampaikan itu? Anda mengingat sebuah istilah sesak nafas? Ya, asfisiasi. Asfisiasi. Sudah, sesak napas saja. Nanti susah kita mengucapkannya gitu ya. Sesak napas gitu ya. Kehabisan pasokan oksigen gitu. Nah, pertanyaan yang harus dipecahkan oleh polisi, kondisi sesak napas ini muncul dalam situasi seperti apa? N, S, H, atau A? Yang pidana cuma 1. Mari kita kupas gitu ya. N, natural. Berarti almarhum meninggal dalam kondisi sesak napas dalam sebuah situasi yang alami. Misalnya, almarhum mengidap penyakit paru-paru, asma kah, TBC kah, pneumonia kah, atau lainnya yang secara alamiah memang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Persoalannya, sekali lagi, menyedihkan memang ketika almarhum ditemukan dalam kondisi sedemikian rupa, kita tentu bersepakat ini bukanlah situasi yang alami. Ya. Dengan demikian, kemungkinan atau spekulasi bahwa sesak napas itu berlangsung dalam situasi alami bisa kita kesampingkan. Kita masuk ke kemungkinan yang kedua, yaitu bunuh diri. Ya, suicide ya. Seseorang sesak napas, menyumbat saluran pernapasannya secara sengaja dengan tujuan untuk menghabisi dirinya sendiri. Bukan karena intervensi atau campur tangan pihak lain, tapi yang bersangkutan lah yang sungguh-sungguh punya niatan lalu melakukan ikhtiar untuk menghabisi dirinya sendiri. Dengan cara apapun, termasuk menggunakan cara, sekali lagi, menyumbat pasokan pernapasan. Adakah situasi semacam itu terjadi pada individu lain misalnya? Ada. Robin Williams. Ya, aktor Hollywood. Betul. Di Indonesia juga ada. Di kantor Mas Doni yang lama dulu ada aktris namanya Marlia Hardy. Oh ya. Pemain sandiwara legendaris kan? Iya, pemain drama. Kita kenal beliau sebagai sosok yang penuh dengan nilai keteladanan kan? Di sandiwara yang dia mainkan. Saya lupa bagaimana kasus kematiannya. Memang menyedihkan sekaligus menakutkan bahwa ternyata perjalanan hidup Marlia Hardy dia akhiri sendiri. Dengan cara menggunakan perlengkapan yang kurang lebih sama dengan Robin Williams. Itu artinya memang ada kemungkinan almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Oke. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi atau melacak kemungkinan yang satu ini? Saya selalu sampaikan ke teman-teman di polisi, misalnya, cek catatan terakhir almarhum. Adakah dia meninggalkan wasiat, pesan terakhir, atau kalau tidak ada catatan terakhir, cek perbincangan-perbincangan yang dia lakukan dengan orang dekat, entah itu di rumah atau di kantor. Narasi-narasi gelap tentang perpisahan, tentang kematian, tentang perjalanan jauh yang tidak akan pernah bersatu kembali. Narasi-narasi gelap itu muncul kita maknai sebagai tindak tanduk yang tidak wajar. Malam di luar jam kerja. Betul. Mengingat berulang kali ini dengan segala hormat juga ya kepada keluarga mendiang atau keluarga almarhum pada kasus-kasus serupa lainnya di Jakarta.
bukan sekali dua kali kita simak pemberitaan tentang bagaimana ada individu atau bahkan ada satu keluarga yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara melompat dari tempat tinggi. Ya, ya. Nah, kembali dalam diskusi kita, adakah kemungkinan kita membuat tafsiran spekulatif memang bahwa almarhum naik ke rooftop adalah merupakan bentuk plan, rangkaian perilaku atau tindak tanduk yang mengindikasikan seseorang punya rencana, bukan lagi hanya pemikiran, tapi sudah sebuah rencana untuk melakukan aksi bunuh diri. Meski tidak jadi. Meski tidak jadi. Oke, tapi sudah ada plan Kita ya. sudah bicara I, P, kita pindah ke A. Aksi. Sinkron tidak? Antara I, P, dan aksinya. Misalnya ada orang yang, ini hanya ilustrasi ya, mudah-mudahan tidak ditangkap sebagai sebuah pembelajaran yang keliru nih oleh pemirsa. Disclaimer dulu ya pemirsa ya. Oke, Kita tidak silakan. memberikan pembenaran apapun kan terhadap bunuh diri itu. Ada orang yang tiba-tiba membeli racunkah itu dalam jumlah atau dalam takaran yang sangat-sangat tidak masuk akal, membeli talikah itu, dan sejenisnya yang bisa saja dimanfaatkan untuk mengakhiri hidup sendiri. Ini bentuk aksi yang sudah lebih konkret lagi ya. Sampai akhirnya kita bicara D. Death, berujung pada kematian. Untuk kita simpulkan bahwa IPA tadi itu memang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan niatan sungguh-sungguh untuk mengakhiri hidupnya, bukan sebatas misalnya untuk mencederai dirinya. Ya. Tetapi kalau saya fokus dulu kepada tahap awal itu kan idea. Kan tidak mungkin serta-merta muncul sebuah ide untuk melakukan plan, action, and death. Ada pemantik atau pemicu sehingga ada idea. Itu dibangun dari waktu yang cukup panjang atau seperti apa? Memang orang kebanyakan termasuk ilmuwan menganggap bahwa bunuh diri merupakan titik akhir dari sebuah perjalanan masalah psikis yang panjang. Jadi kronis. Tetapi ada riset-riset yang mengatakan bahwa tempo-tempo pada individu-individu tertentu, keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri bisa muncul secara seketika. Jadi alih-alih kronis tapi justru impulsif. Munculnya impulsif. Oke. Dalam kasus apa ini? Misalnya orang yang berada di bawah pengaruh narkoba. Bisa saja secara impulsif melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengakhiri hidupnya sendiri. Atau ada masalah yang luar biasa hebat, pada saat yang sama individu yang bersangkutan juga sudah dibebani dengan sekian banyak persoalan hidup yang menumpuk. Sehingga ada faktor pemicu sedikit saja, secara impulsif akhirnya dia putuskan untuk melakukan perbuatan yang fatal tersebut. Nah, kita sudah bicara dua kemungkinan nih, yaitu natural, meninggalnya seseorang secara alami, dan meninggalnya seseorang akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Yang ketiga? Suicide, ya. Yang ketiga adalah homicide. Bagaimana seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Bisa berupa pembunuhan, bisa berupa pembunuhan berencana, bisa berupa penganiayaan, ataupun pasal-pasal lainnya yang tersedia dalam KUHP. Intinya adalah bagaimana seseorang sekali lagi kehilangan nyawanya akibat perbuatan orang lain, bukan perbuatan dirinya sendiri. Nah, kembali kita simak pemberitaan media. Apa kata Polda Metro Jaya, apa pula kata Kompolnas. Kemarin saya berkesempatan berdiskusi dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief. Sayang beliau tidak hadir ya dalam diskusi kita sudah berusaha mencoba menghubungi Kompolnas sampai saat kita diskusi mulai ini belum ada respon. Silakan. Dari apa yang saya simak penjelasan Pak Arief, di kamar ada 2 kunci dengan posisi terkunci dari dalam. Kompolnas juga dikabarkan melakukan pemeriksaan terhadap plafon. Ada 2 titik di plafon yang dicek di kamar almarhum yang menurut Kompolnas tidak ada tanda-tanda kerusakan, dijebolkah atau sejenisnya. Lagi, rekaman CCTV pun tidak menampakkan adanya gelagat yang mencurigakan. Diperkuat oleh keterangan dari penjaga kos yang patroli bisa kita lihat, yang lagi-lagi tidak juga menampakkan adanya tindak tanduk yang mencurigakan. Bahwa ada semacam kerusakan di bibir jendela itu karena penjaga kos mencoba untuk mencongkel jendela. Jadi bukan katakanlah kerusakan di jendela yang diakibatkan oleh orang yang punya niat buruk kepada almarhum, tetapi kerusakan itu merupakan akibat perbuatan dari penjaga kos. Dan ada rekaman videonya. Betul. Tetangga yang juga tinggal di rumah itu juga memberikan testimoni kepada Kompolnas. Saya simak bahwa tidak ada suara gaduh atau suara-suara yang mengundang tanda tanya pada malam kelam itu. Dari apa-apa yang sudah diobservasi oleh Kompolnas, saya memperkirakan sepertinya agak berat bagi kita berspekulasi sudah terjadi homicide. Bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Apakah 100% tertutup kemungkinan itu? Tidak juga. Kemungkinan selalu ada. Tetapi kita bisa bernalar
bahwa dari sekian banyak sekali lagi data atau temuan yang diobservasi oleh Kompolnas, boleh jadi kita punya alasan untuk juga mengesampingkan kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalaupun itu terjadi, meski kemungkinannya kecil, homicide dibunuh atas Perbuatan orang lain, pembunuhnya hebat sekali sampai terorganisasi, mengkondisikan seolah-olah ini bunuh diri, begitu kan? Apalagi ada juga yang berspekulasi, boleh jadi ini pelaku lebih dari satu. Profesional, orang yang sudah terlatih. Itu mungkin kebanyakan nonton film CSI ya, serial itu ya. Saya tidak tahu. Tapi perkiraan saya kenapa kemudian Kompolnas sampai sejauh itu datang ke lokasi. Boleh jadi Kompolnas juga punya kepentingan untuk mengecek ulang hasil kerja Polda Metro Jaya dibandingkan dengan informasi yang berseliweran di ruang publik. Tidak percaya? Lebih baik kita tetap skeptis untuk memastikan pada akhirnya ada simpulan yang sungguh-sungguh definitif yang meyakinkan kita semua. Ya, tapi polisi kan sempat menjanjikan waktunya 1 minggu atau sepekan. Nanti saya akan memberikan tafsiran sendiri tentang hal itu berdasarkan pengalaman saya ketika membantu teman-teman di kepolisian. Tapi saya lanjut dulu Mas Doni ya. Satu lagi yang terakhir setelah yang keempat yaitu kecelakaan. Accident. Bahwa seseorang tidak punya niatan untuk mengakhiri hidupnya. Dia sedang melakukan suatu aktivitas, apapun aktivitas itu. Namun tanpa dia duga, dia masuk ke dalam sebuah situasi yang muncul secara sekonyong-konyong dan betul-betul berada di luar kendali yang bersangkutan. Begitu kritisnya situasi yang tidak terkendali itu, sampai-sampai sadar ataupun tidak sadar, seseorang akhirnya terseret ke dalam sebuah situasi kritis sampai kemudian dia kehilangan nyawanya. Ini kecelakaan. Nggak sengaja ya? Tidak sengaja sebetulnya. Untuk memudahkan kita untuk berimajinasi, sebut saja nama Fir'aun. Iya. Fir'aun sedang melakukan suatu aktivitas, yaitu mengejar Nabi Musa. Di tengah laut, tiba-tiba sekonyong-konyong ada banjir bandang. Di luar kendali, masuk air ke dalam saluran pernapasan, oksigen habis, meninggal dunia. Apakah dia bunuh diri? Tidak. Apakah dia dihabisi orang lain? Juga tidak. Apakah situasi alami? Jelas bukan. Berarti kecelakaan. Ada contoh lain juga dari kalangan selebritas yang menurut sangat tragis dan sekaligus dramatis. Yaitu juga film di kantor Mas Doni yang lama, film Kung Fu. Kung Fu? Ya, David Carradine. Film Kung Fu tapi tidak ada bela dirinya. Ini tolong kalau kasih contoh jangan yang lama-lama, mencerminkan angkatan kita. Nostalgia, Mas. Nostalgia. Masa-masa kejayaan Indonesia tempo dulu. Masih hitam putih. Indonesia terang hashtag. Saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Kung Fu, sampai Kung Fu. Film itu dibintangi oleh David Carradine. Di film Kung Fu, David Carradine itu berperan sebagai seorang pengelana yang sangat arif dan bijaksana. Kan memberikan petuah di kafe, di tempat mabuk, segala macam. Dia berdakwah, safari dakwah, semacam itu. Tapi ternyata, akhir hidup David Carradine, dia ditemukan di kamar mandi. Tengah melakukan suatu aktivitas. Apa itu? Aktivitas seksual. Yang mengerikannya itu adalah aktivitas seksual yang tergolong ekstrim. Yang menggunakan cara-cara yang sangat berbahaya, yang pada akhirnya betul-betul menyeret David Carradine ke dalam situasi kritis. Sampai kemudian dia kehilangan nyawa. Dia menggunakan cara seksual tertentu untuk melipat gandakan sensasi, tapi alih-alih menikmati, justru dia mati. Itu yang terjadi pada David Carradine. Tapi tetap itu merupakan kategorinya adalah kecelakaan. Tidak punya niat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi sayang beribu sayang, apes ya, sial, tidak bisa mengendalikan situasi. Tidak juga bisa mengendalikan diri sendiri, akhirnya meninggal. Sebentar, sebelum lebih jauh, kalau itu digolongkan dengan apa istilah fetish ya, misalnya ya, masuk nggak? Bisa tergantung aktivitas seksual macam apa yang sesungguhnya dia lakukan. Saya sebut saja itu ya, untuk memudahkan diskusi kita. Boleh. Kemudian masukkah itu? Sebetulnya ada istilah spesifik. Apa itu? Saya bicara umum ya, bicara David Carradine tidak bicara almarhum. Enggak. Saya bicara David Carradine. Aktivitas seksual yang ekstrim yang menyebabkan David Carradine itu akhirnya meninggal dunia disilakan sebagai sesak napas erotis. Sesak napas erotis. Penyebabnya? Ya ginilah Mas Doni. Ya orang dewasa pasti sudah mengerti ini. Pak Sutri ketika akan mencapai titik klimaks pasti akan menahan napas. Betul tidak? Iya. Oh ya, kenapa dipertegas dengan saya? Oh ya kayak. Saya yang ingin betul ya asumsi saya ini. Iya, betul. Nah, ada orang-orang tertentu yang kemudian mencoba melipat gandakan kondisi sesak napasnya itu. Karena punya keyakinan semakin sesak napas, artinya semakin dahsyat dia menahan napasnya, maka akan semakin klimaks. Itu keyakinan mereka. Di negara-negara barat, ada layanan seksual semacam ini. Yang disebut sebagai BDSM. Ya, bisa di Google lah ya, BDSM bisa di Google. Tetapi, ini disclaimer-nya.
layanan-layanan seksual, ya sebutlah pelacuran semacam itu, memuat ketentuan harus dilakukan minimal berdua. Ada partner. Ada partner. Tujuannya apa? Begitu sudah mendekati titik kritis, bisa ada langkah penyelamatan diri. Jangan pernah dilakukan sendirian. Karena kalau dilakukan sendirian, nanti nasibnya bisa berujung pada penderitaan seperti yang dialami oleh David Carradine. Karena di tepi jurang ini Betul, bermainnya. betul. Ya? Oke, saya tidak fokus pada istilah-istilah tadi, tetapi kalau misalnya korban mendapatkan sebuah kenikmatan tertentu dari aktivitas yang dia lakukan, apapun namanya itu, tapi kalau misalnya dengan melakban wajahnya, kepalanya, saya nggak tahu kenikmatannya di mana, dan itu pasti sesak nafas dong. Iya, pasti sana, Ya kan? Tapi kan kalau sudah nikmat harusnya selesai, dicopot lagi gitu kan perlu waktu lama. Bagaimana logika sederhananya ini? Mas Doni, sejujurnya 2 pekan saya memilih untuk tidak berbagi perspektif tentang kasus ini. Iya, Karena betul. terus terang saya merasa kesedihan juga. Iya, betul. Ini menyangkut junior saya satu kantor dulu di Kementerian Luar Iya. Negeri. Sampai saya komunikasi dengan seorang seksolog yang barangkali juga bisa diajak diskusi, yaitu Zoya. Oh iya. Ya, saya sampaikan tentang, ayo kita diskusi, tidak harus spesifik terkait kasus-kasus tertentu, mari kita diskusi tentang kemungkinan orang yang mencoba melipat gandakan sensasi seksual dengan cara-cara yang berbahaya gitu. Zoya mengesampingkan kemungkinan adanya sesak napas erotis dengan argumentasi seperti yang Mas Doni kemukakan sesaat lalu. Oke. Tapi saya tunjukkan kepada Zoya hasil riset tentang sesak napas erotis yang juga berujung pada kematian. Orangnya kondisinya seperti apa? Boleh percaya bahwa tidak nih Mas Doni? Dari ujung kepala sampai ujung kaki 4 lapis plastik, Mas. Wow. Tertutup rapat. Jadi kita bayangkan kepompong, Mas. Jadi kita bayangkan kepompong. Karena memang dia punya obsesi-obsesi tertentu. Itu artinya kalau di luar negeri ternyata sudah ada studi tentang orang yang melakukan perbuatan semacam ini dengan dari ujung kepala sampai ujung kaki 4 lapis plastik, maka apa susahnya bagi kita membayangkan ada orang yang kemudian menggunakan kantong plastik misalnya untuk juga mencapai sensasi seksual yang sama. Iya. Tanda petik, ya bisa saja. Memang itu tujuannya. Mereka menggunakan instrumen tertentu untuk mendapatkan sesak napas pada level yang lebih ekstrim daripada orang kebanyakan. Dengan keyakinan sesak napas yang ekstrim itulah yang berujung pada erotika, pengalaman erotis. Kenikmatan yang juga di atas orang kebanyakan. Ya, ini kan tidak bisa dipukul rata kepada semua orang. Oh, tentu. Setiap orang memiliki sensasinya masing-masing, mencapai sebuah erotismenya dengan caranya masing-masing. Tetapi apakah ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam hal sensasi erotisme tadi? Saya orang psikologi forensik, Mas Doni. Jadi kata wajar atau tidak itu sekonyong-konyong di kepala saya rumuskan, ini legal atau tidak? Ya. Ini melanggar hukum atau tidak? Itu. Apakah wajar atau tidak dalam konteks klinis, itu urutan berpikir saya yang kesekian itu. Tapi yang pertama sekali terpikir oleh saya adalah ini legal atau tidak legal. Di Indonesia tidak ada ketentuan. Sepanjang, ini kalau kita buka undang-undang TPKS ya, sepanjang aktivitas seksual dilakukan dengan adanya consent, maka clear sudah. No case, bukan pidana. Tapi kalau aktivitas seksual apapun itu tidak disertai dengan konsen, maka itu pidana. Pertanyaannya, konsen itu apa ya? Orang kebanyakan memaknai konsen sebagai mau sama mau. Bukan. Konsen itu bukan suasana hati. Konsen itu adalah proses berpikir manusia. Kesadaran? Bukan. Permission atau agreement. Izin atau persetujuan. Jadi sekali lagi, konsen bukan menyangkut isi hati sehingga tidak terwakili oleh terjemahan mau sama mau, tapi merupakan cerminan proses berpikir manusia. Yaitu ketika antar pihak yang melakukan aktivitas seksual tersebut memberikan persetujuan atau memberikan izin bagi berlangsungnya aktivitas yang mereka lakukan itu. Perlu ada otoritas lebih tinggi? Oh, tidak, ini Tidak. kesepakatan berdua. Kesepakatan dua orang yang sedang melakukan Bagaimana dengan aktivitas nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat? tersebut. Pertanyaan bagus. Vakumnya sekian banyak nilai-nilai kearifan kita dari undang-undang TPKS, itu yang membuat saya mantap mengatakan pada beberapa pasal undang-undang tindak penghapusan kekerasan seksual itu amoral. Amoral? Itu saya katakan amoral. Artinya sungguh-sungguh undang-undang itu tidak merefleksikan, tidak mencerminkan, tidak menghayati nilai-nilai kearifan yang kita anut beratus-ratus tahun tentang
kesakralan seks misalnya dan seterusnya. Tapi kita berikan disclaimer dulu ya sebelum lanjut. Iya. Walaupun sekarang kita bicara tentang seks, tapi kita tidak mengasosiasikan ini dengan kasus Ini bukan tertentu sex kan. education Iya, ya. iya. Iya. Nah itu dia. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang TPKS, saya katakan amoral karena hanya mensyaratkan ada atau tidaknya konsen itu. Contoh Mas Doni, pelacuran boleh tidak oleh masyarakat kita Mas Doni? Secara etika, moral, Dalam masyarakat kita boleh tidak di kampung kita ini ada lokalisasi? Tidak boleh kan? tidak boleh. Masyarakat menolak kan? Iya. Ketika ada sejoli yang melakukan perbuatan tidak senonoh pun akan boleh jadi dilucuti pakaiannya, diarak gitu kan. Tapi boleh percaya boleh tidak. Di dalam Undang-Undang TPKS, pelacuran itu bukan pidana. Kecuali pelacuran yang dipaksakan. Dipaksakan itu penanda tidak ada konsen. Nah lagi-lagi kan, kata kuncinya syarat bagi pidana itu adalah tidak ada konsen. Nah kembali ke pokok persoalan kita. Kalau misalnya ada dua orang yang melakukan aktivitas seksual apapun itu, termasuk menggunakan cara-cara ekstrim, semisal sesak napas erotis, sepanjang disertai konsen dan tidak berujung pada cedera parah atau kematian, bukan pidana. Oke. Tapi kalau sampai ke kematian atau cedera ekstrim, cedera parah, ini lain lagi persoalan ini. Nah, di mana pidananya dari almarhum diplomat muda kita ini? saya tidak Ketika tahu. dia kemudian akhirnya kehilangan nyawa. Begini, kita sudah menjajaki semua spekulasi. Natural, suicide, homicide, accident ya. Dari 4 situasi yang menyebabkan kematian itu, yang tergolong pidana alias melanggar hukum, itu cuma satu, yaitu homicide. Dengan kata lain, meninggalnya almarhum dengan kondisi yang terus terang memilukan hati itu, saya berduka untuk keluarga dan teman-teman di Kemlu. Meninggalnya almarhum ini akan betul-betul menjadi urusan panjang otoritas penegakan hukum. Semata-mata kalau almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau almarhum meninggal dalam situasi alami, Selesai. atau karena bunuh diri, atau karena kecelakaan, itu bukan pidana. Ya. Menyedihkan, sangat. Pidana, bukan. Jadi kasus itu akan keluar dari kantor penegakan hukum. Yang mengurusi siapa? Ya, saya tidak tahu. Entah itu Kementerian Sosial kah, atau yang lain-lain. Tetapi karena bukan pidana, maka praktis bukan lagi berada di domain otoritas penegakan hukum. Kalau memang dalam tanda petik harus dipidanakan atau dibuat pidana, Kriminalisasi dong, dicari-cari pelakunya dong. nah itu dia. Sementara sampai saat ini kan sulit untuk membuktikan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Pertanyaan jitu. Endusan saya, itulah yang menyebabkan mengapa teman-teman di Polda Metro Jaya memilih untuk katakanlah ekstra hati-hati sebelum mengumumkan simpulannya. Buying time? Bukan buying time, tapi sungguh-sungguh membaca suasana batin publik. Begini, Mas Doni, pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian terbatas. Dari sekian banyak masalah atau kasus yang coba saya ikut tangani, saya membuat sebuah teori bahwa dalam sebuah kasus yang menggemparkan masyarakat dan masyarakat kadung mengunci kasus itu sebagai pidana, namun ternyata hasil kerja polisi menyimpulkan bukan pidana, polisi berpikir 2, 3, 4 kali lagi. Bukan terkait pengungkapannya. Pengungkapan itu sudah selesai. Tapi simpulannya ternyata bertolak belakang dengan ekspektasi publik. Harusnya polisi tidak boleh terpengaruh pada opini publik dong. atau Faktanya ekspektasi Mas publik. Doni, sekarang Mas Doni bayangkanlah, ini masyarakat sudah berderai air mata, berduka cita berkepanjangan, meyakini bahwa ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain. Tiba-tiba polisi mengatakan, oh ini bukan pidana. Iya. Apa jadinya? Polisi dicaci maki, polisi dikatakan Tidak profesional. tidak profesional, tidak menggunakan cara saintifik, polisi melakukan sabotase atau obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, polisi menutup-nutupi pelaku dari lembaga lain, Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Meski itu kebenaran. Meski itu kebenaran. Nah, agar kerja yang positif yang sudah mencapai titik simpulan dari kepolisian itu juga disambut secara positif, berujung penilaian positif, maka polisi bisa saja menghitung waktu. Kapan ya kira-kira kita akan mulai menyodorkan kepada publik, mungkin dengan cara mencicil narasi-narasi kemungkinan bahwa seseorang siapapun itu ternyata meninggal bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh khalayak luas. Iya. Artinya sampai masyarakat itu siap dengan Masyarakat segala siap. kemungkinan. Betul. Saya coba tarik kembali kepada cerita Anda tadi bahwa almarhum sempat naik ke Rooftop. lantai 12, rooftop ya, di atas pukul 21.00. Ada rekaman CCTV
kalau bisa kita coba tayangkan. Dan itu kan membawa tas dengan isi belanjaan, tetapi kemudian tidak dibawa turun. Iya. Nah, ini rekaman CCTV. Iya, iya. Ya, ini terlihat jelas. Ini malam. Itu siapa? Ini almarhum Oh, itu di almarhum. pojok. Nah, dia sempat melihat dari ketinggian, melihat ke bawah. Iya. Nah, ini di pojok ini. Ini kan ada pembatas ya, Iya. di lantai atas, rooftop. Kemudian dia melihat ke lokasi ke bawah. Saya tidak tahu yang ada di pikir almarhum. Iya, iya. Karena bisa saja mungkin aspek plan tadi ya. Ya, Sebelum action. makanya saya bertanya, apakah tindak tanduk atau gelagat semacam ini bisa kita tafsirkan sebagai plan orang yang ingin mengakhiri hidup? Iya. Belum tentu juga kan? Belum tentu juga, iya. Kabarnya kan almarhum ini akan penempatan ya sebentar Iya, lagi ya. betul. Saya bayangkan, ya, ini contoh saya subjektif ya, subjektif. Betul. Ketika saya akan dinas ke luar negeri, saya akan memilih tempat yang saya bisa menikmati Kontemplasi. suasana ibu kota. Oh, Seolah-olah oke. saya akan meninggalkan tempat ini beberapa waktu lagi. Ini tempat yang sangat ideal. Iya. Ya, barat Don't Cry for Me Indonesia, Oke. gitu ya, sentimental gitu. Tapi apakah saat itu saya berniat untuk mengakhiri hidup saya? Tidak, jangan. Jadi saya membiarkan ini tetap terbuka untuk dipastikan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Apakah tindak tanduk semacam ini serta-merta kita bisa maknai sebagai tanda bahwa seseorang sedang melakukan plan, perencanaan tertentu Iya. untuk mengakhiri hidup. Karena tidak sampai pada action. Karena tidak sampai action. Iya kan? Iya. Jadi apapun asumsinya bisa. Realitasnya ternyata almarhum ditemukan tidak di situ kan? Tidak di situ. Oke. Nah, sebentar. Saya mau minta pendapat Anda, Mas Reza. Karena ketika dia berbelanja itu isinya dasi dan pakaian dalam. Ya, kalau menurut saya dasi itu kan untuk aktivitas formal. Ya. Dan tidak mungkin seorang diplomat tidak memiliki koleksi dasi. Pasti banyak. Pasti banyak gitu kan. Kemudian pakaian dalam dan dia masukkan dalam tas, dia bawa itu ke dalam kantong belanja, tapi tidak dibawa turun dan dia pulang naik taksi. Ada nggak korelasi atau Saya tidak koneksitas? Sekali lagi, ruang tafsiran atas tindak tanduk semacam itu masih sangat luas. Ya tinggal kita sinkronkan, apakah tindak tanduk semacam itu sinkron tidak dengan tindak tanduk lainnya. Kabarnya almarhum akan perempatan. Iya. Kabarnya almarhum berbelanja. Kabarnya almarhum sudah mulai menjual beberapa properti yang dia punya. Apakah kemudian dari rangkaian perilaku semacam itu kita terkunci pada momen ketika almarhum tertangkap CCTV sedang berada di atas rooftop? Apakah kita kemudian hanya terfokus pada perilaku yang ini saja? Karena itu tadi saya katakan, coba cek secara keseluruhan iPad, ideas, plan, action, dan ujungnya death. Iya. Sinkron tidak satu sama lain. Gitu. Ya, ideas itu kan bisa dibaca dari histori perilaku, kemudian mungkin dari rekam Perkataan. jejak, iya rekam jejak di ponselnya dan sebagainya betul. gitu kan. Di media sosial. Betul, bahkan saya sempat ngobrol dengan Pak Susno, sebenarnya tempat sampah itu perlu dibuka ya, Iya. disita kemudian dijadikan bahan Petunjuk penelitian. lah mungkin. Petunjuk Ada gitu petunjuk kan. di situ ya. Nah, dari ide itu kemudian terbangun sebuah plan. Perlu waktu yang lama kah atau ada faktor pemicu sehingga akhirnya dia ada lompatan-lompatan tertentu begitu? Sayangnya saya tidak bisa memberikan satuan waktu berapa hari, berapa minggu nih Mas Doni. Yang jelas kita butuh waktu sampai kemudian I bertransformasi atau menjelma sebagai P. Dari sebuah, katakanlah sebatas gagasan, fantasi atau sejenisnya. Kemudian berlanjut ke tahap berikutnya menjadi sebuah perencanaan. Itu butuh waktu. Tapi kalau ditanya ke saya, berapa waktunya? Ya relatif lah. Oke. Ini pertanyaan yang agak keluar sedikit. Tetapi bagi setiap manusia Ya. memiliki fantasinya masing-masing. Ya, ini fantasi apa ini? Ya, taruhlah misalnya kalau tadi sesak nafas erotis, Oke. itu kan salah satu fantasi kalau bahasa Iya, iya. saya gitu kan. Nah, apakah itu kemudian dipicu oleh profesi seseorang yang kemudian mengenal banyak orang dari berbagai latar belakang, suku, ras, dan sebagainya? Manusia itu punya kemampuan belajar luar biasa, Mas. Jadi tidak harus learning by doing. Ada yang istilahnya observational learning. Observational learning adalah ketika seseorang mempelajari suatu hal, termasuk perilaku, termasuk pengalaman seks, termasuk fantasi seks, tanpa harus melakukannya secara langsung. Tapi observasi. Mungkin hari ini kita bisa lihat di media online, potongan-potongan video, cerita-cerita atau dongeng-dongeng dewasa dan seterusnya, yang memberikan materi tentang observational learning terkait seks kepada kita. Berarti profesi seseorang mempengaruhi dong? Mungkin bukan profesi, Pekerjaan. tapi akses seseorang kepada informasi. Semakin banyak informasi yang tersedia dan itu sesuai dengan selera yang bersangkutan, maka kita bisa bayangkan semakin besar pula kemungkinan dia mempelajari perbuatan itu. Termasuk diplomat. Jelas loh, diplomat saya sejak 0 km masuk ke Deplu, sudah diwanti-wanti, dunia kita ini sangat mengedepankan nilai keramat yang namanya komunikasi.
informasi, komunikasi itu menjadi suatu hal yang sudah ditanamkan ke kepala para diplomat Indonesia sejak 0 kilometer. Ya, karena secara sederhana kalau boleh saya katakan begini Mas Reza, nilai-nilai atau value yang kita yakini di Indonesia tentu kan berbeda dengan negara-negara lain, sehingga itu menjadi modal saya untuk kemudian berkembang menjadi sebuah fantasi dan sebagainya. Tapi ketika saya pengalaman panjang saya sebagai jurnalis sering keliling negara-negara mana, itu kan menjadi sebuah input informasi yang bisa memicu saya untuk melakukan fantasi-fantasi liar yang tidak hanya ada sesuai dengan kehidupan sosial saya di Indonesia. Saya paham yang Mas Doni ingin katakan. Mungkin psikologi forensik akan punya formula begini. Coba lakukan profiling. Iya. Profiling terhadap individu. Dalam kasus apapun lakukan profiling ketika kita belum mampu secara definitif menyimpulkan apa sesungguhnya situasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kalau orang yang sudah meninggal dunia disebut sebagai otopsi psikologis. Kalau masih hidup, profiling. Ya. Ada 2 cara yang dilakukan untuk itu. Pertama, dengan melakukan pengecekan dokumen. Misalnya, riwayat kesehatan yang bersangkutan. Cek ke rumah sakit, cek ke BPJS. Jadi data pribadi itu sangat penting. Hati-hati kalau dikirim ke negara asing. Indonesia mau jual data itu. Katanya pemerintah menjamin, meski bisa dikelola oleh negara lain. Silakanlah. Mudah-mudahan bukan omon-omon. Kembali ke pokok persoalan. Jadi hati-hati. Saya malah jadi mikir hati-hati nih. Data. Mulai dari data. Data itu sangat krusial. Karena bisa memberikan gambaran kepada kita tentang profiling kita. Profil Mas Doni misalnya seperti apa. Cuma persoalannya apa? Kesulitannya. Harus diakui masyarakat kita kan bukan orang yang secara teratur mengunjungi dokter. Kita hanya ke dokter ketika ada masalah. Sakit. Medical check up itu justru mengerikan. Sehingga perkiraan saya tidak tersedia di basis data manapun riwayat kesehatan saya dari waktu ke waktu. Betul. Nah, itu satu kesulitannya. Kesulitan yang kedua, ini sebetulnya cara kedua yang juga disertai kesulitan kedua. Kalau dokumen tidak tersedia, maka coba wawancarai orang di sekitar yang dianggap tahu tentang kehidupan seseorang. Misalnya Mas Doni sebelum kerja di Nusantara TV, kerja di negara mana, di kantor mana, perilakunya seorang Doni di kantor lama seperti apa. Nah, itu akan memberikan gambaran kepada kita untuk kemudian mereka-reka apa tidak tentang apa sesungguhnya yang menyebabkan seseorang akhirnya meninggal dunia. 2 cara itu, pengecekan dokumen dan pemeriksaan ke significant others, orang-orang yang dekat, itu yang bisa menghasilkan gambaran tentang profil seseorang. Oke, dialog kita ternyata cukup panjang. Saya sampai lupa untuk kita rehat sejenak. Baik. Baik, pemirsa. Jangan kemana-mana. Diskusi kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, ini kan tentu kita berdiskusi dari berbagai sudut pandang, khususnya dari keahlian Anda, bukan dengan maksud dan tujuan untuk mengerucut pada sebuah kesimpulan. Karena akhirnya nanti aparat kepolisian lah yang berhak menyimpulkan. Tetapi masyarakat tentu sekarang ini dibayangi dengan bermacam-macam perspektif, sudut pandang, dan asumsi. Bahkan logika mereka jalan masing-masing. Kenapa polisi masih menunggu waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu menurut Anda apa dan kapan? Kapan kira-kira polisi sebaiknya mengumumkan temuan atau simpulan tentang meninggalnya almarhum? Ya, hitung-hitungan di atas kertas lebih cepat, lebih baik. Itu akan menunjukkan betapa polisi mampu mengungkap kasus secepat-cepatnya, gitu kan? Tapi tetap berhati-hati. Tapi tetap harus berhati-hati, jelas. Cuma persoalannya, ini bukan lagi bicara hitung-hitungan di atas kertas. Yang namanya jari netizen itu tidak bisa dikendalikan. Polisi belum sampai garis finish, netizen sudah sampai bikin etapa 2, 3, dan pada seterusnya. Pada aspek itu memang polisi masuk akal kalau mereka memilih berhati-hati. Di dalam psikologi forensik ada istilah public opinion model. Istilah ini secara usil, jahil, dan tengil, sengaja psikologi forensik ajukan untuk apa? Untuk mengingatkan teman-teman di otoritas penegakan hukum, termasuk polisi, bahwa jujur ya, kalian itu bekerja tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan loh. Jujur ya, kalian itu bekerja tidak semata-mata berdasarkan pembuktian ya, tapi sejujurnya kalian juga bekerja sangat diwarnai oleh opini publik. Jadi kita bisa bikin rumusnya. Diwarnai ya? Iya, diwarnai. Bukan ditentukan, dipengaruhi pada titik yang ekstrim bisa saja dipengaruhi. Tapi karena harusnya nggak boleh begitu dong. Kalau pertanyaan Mas Doni itu diajukan ke sarjana hukum, apalagi ke aparat penegak hukum, kan pasti mereka sepakat. Tapi kalau ditanya ke psikologi forensik, dengan segala hormat saya tidak yakin juga. Karena toh yang kita bicarakan tetap
Walaupun ada seragam, walaupun ada pangkat, tapi tetap manusia. Ya, itu di sisi penegak hukum, aparat penegak hukum. Di sisi korban atau pelaku misalnya, itu bisa dipicu oleh opini publik, tekanan masyarakat dan sebagainya sehingga melakukan aksi natural suicide atau homicide. Yang Khususnya bunuh diri. paling baik dalam pengertian agar reputasi otoritas penegakan hukum tetap terpercaya adalah bagaimana ketika konstruksi suatu peristiwa adalah segendang sepenarian dengan opini publik. Itulah momen ketika otoritas penegakan hukum akan banjir pujian. Karena seolah-olah bisa memuaskan dahaga publik. Itu idealnya. Sehati dengan masyarakat. Idealnya begitu. Idealnya. Tapi kerja penegakan hukum kan tidak selalu mencapai titik yang ideal seperti itu. Yang sekarang sedang kita diskusikan saja sudah menunjukkan gambaran betapa ada kemungkinan hasil kerja polisi yang justru bertolak belakang dengan opini masyarakat. Kalau itu yang terjadi nantinya ketika pembuatan simpulan dan disampaikan ke masyarakat, resiko bahwa otoritas penegakan hukum banjir caci maki itu terbuka. Itu juga yang harus diantisipasi. Karena kerja otoritas penegakan hukum tidak hanya pada satu kasus tertentu, tapi pada waktu-waktu ke depannya. Kalau kemudian masyarakat sudah antipati, masyarakat sudah apatis, masyarakat sudah tidak percaya kepada otoritas penegakan hukum ketika menangani kasus tertentu, maka bisa kita bayangkan betapa meletihkannya ketika otoritas penegakan hukum menangani kasus-kasus lainnya. Iya, tapi kan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mengedukasi masyarakat bahwa kebenaran apapun hasilnya tidak mungkin memuaskan semua pihak, apalagi banyak orang, apalagi kebenaran versi publik, post-truth dan sebagainya. Mas Nuti baca hasil survei kan? Yang mana? Posisi Polri itu di atas atau di bawah? Itu Sekarang, realitas, Mas. Iya. Apakah itu menggembirakan bagi polisi misalnya? Ternyata hasil survei menunjukkan kita kalah pamor dibandingkan lembaga lain. Tapi masa sih kepolisian menggunakan momentum ini untuk kemudian menaikkan pamornya di masyarakat? Polisi kan pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Itu artinya seberapa jauh polisi bisa sehati dengan masyarakat, itu yang ideal. Yang paling gampang untuk membuat sehati apa? Ya apa kata netizen, itu pula kata polisi. Ketika netizen sudah menyimpulkan ini pidana, ya simpulan kasus yang ditangani oleh polisi juga harus pidana. Itu akan mencerminkan kemanunggalan antara polisi dengan mereka yang dilayaninya. Tapi kalau ternyata bertolak belakang, betapapun penanganannya sudah tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan, tapi siap-siap saja. Ya kalau ini pidana harus ada pelaku. Iya. Kalau memang tidak ada kemudian dibuat pidana gimana dong? Uniknya begini Mas Doni. Ini sudah hitungan masuk ke pekan ketiga ya kurang lebih ya. Iya, minggu ketiga. Baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Kompolnas, tidak ada satu kalimat pun yang bisa kita tafsirkan bahwa polisi sedang mencari pelaku. Tiba-tiba saya jadi ingat. Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas juga mengatakan, bisa kita simak di media juga, di lakban kuning yang melilit kepala almarhum ditemukan hanya satu sidik jari. Ya. Semakin jauh ekspektasi masyarakat membayangkan polisi mulai angkat narasi kami mencari pelaku. Tidak ada Mas narasi itu, Mas. Satu kata pun tidak ada. Mulai ketika ditangani di Polres Jakarta Pusat sampai beralih ke Polda Metro Jaya, sampai juga dapat atensi dari Komnas HAM, Kompolnas, tidak ada. Kata pelaku tidak pernah muncul. Artinya Polri memang betul-betul sudah katakan mulai mencicil informasi kepada publik. Perkiraan saya, mudah-mudahan, sejujurnya saya juga diskusi Mas dengan teman-teman di Polda Metro Jaya. Saya tentu saja tidak dalam posisi untuk mengarahkan sama sekali tidak. Sekedar berbagi pikiran bahwa masyarakat juga butuh pengondisian terhadap hasil kerja kepolisian. Agar tidak memunculkan keresahan baru. Karena kan polisi punya kepentingan bagaimana memulihkan rasa aman masyarakat, bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa polisi bisa diandalkan untuk mengungkap kasus ini dan kasus-kasus lainnya. Dan polisi tahu bahwa kemarahan orang itu pasti ada titik tertinggi dan ada titik rendahnya. Pada akhirnya mereka akan meredah. Kan? Ada rentang toleransinya. Karena itu saran saya ke teman-teman di Polda Metro Jaya, apapun simpulannya, coba dicicil. Ini pengondisian supaya batin publik akhirnya bisa menerima. Terlepas apakah simpulannya pidana atau bukan pidana, coba komunikasikan secara bertahap semacam itu. Nah, psikologi publik itu kira-kira perlu waktu berapa lama sampai akhirnya menerima kondisi lagi-lagi Mas, siap gitu? Kalau ditanya berapa lama dalam satuan menit, detik, jam, waktu, hari, dan tanggal, saya tidak bisa. Tetapi
lakukan sosial media monitoring. Sesungguhnya yang saya katakan barusan ini adalah berangkat dari praktek yang kami lakukan pada sekian kasus yang pernah ditangani beberapa waktu silam di Mabes Polri. Coba cicil informasi yang akan dilempar ke publik, lakukan sosial media monitoring, kita pantau, kita cek ombak seberapa jauh publik terutama netizen sudah mulai bisa menerima atau paling tidak membuka diri bagi adanya kemungkinan seseorang meninggal akibat bukan pidana. Misalnya seperti itu. Oke. Pada titiknya nanti, ketika kita, maksudnya otoritas penegakan hukum, sudah yakin bahwa publik akan bisa menerima, kegemparan tidak akan semakin heboh lagi, itulah kiranya waktu yang tepat bagi otoritas penegakan hukum untuk melakukan konferensi pers, mengumumkan hasil simpulan pengungkapan suatu kasus. Hanya polisi yang tahu waktunya. Tepat. Artinya soal waktu polisi yang tahu, tetapi soal kebenaran sebenarnya sudah di tangan. Ketika seorang Kapolda Metro Jaya, Jenderal Bintang 2, mengatakan kami hanya butuh waktu 1 pekan, perhitungannya menurut saya ini bukan kasus yang pelik untuk diungkap. Ini kasus yang pelik untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Oke, iya. Bukan soal kasusnya yang pelik ya. Bukan pengungkapannya, tapi komunikasinya. Komunikasiannya. Oke, menarik sekali. Oke, saya tutup dulu soal itu. Tapi kita coba kembali ke soal profiling tadi. Ya, dari aspek psikologis. Sebenarnya kan ada beberapa informasi yang saya terima bahwa orang yang sebenarnya gampang tertawa malah sebenarnya menyimpan api ya dalam hidupnya. Bisa. Artinya kita bisa membaca dari riwayat hidup almarhum ini, dari perilakunya dan sebagainya. Adakah simpulan sampai akhirnya membuat kita mengambil kesimpulan bahwa ini bunuh diri? Tadi saya katakan, Mas, kalau saya memberikan formula, coba cek iPad itu tadi, IPAD. Iya. Kalau bisa kita peroleh datanya, sehingga ketika kita membuat simpulan bahwa seseorang siapapun itu meninggal akibat bunuh diri, ini merupakan simpulan yang terukur. Berbasis pada data yang kita kategorisasi berdasarkan IPAD itu tadi. Iya. Nggak asal-asalan ya? Tidak asal-asalan, tidak by intuition, tidak konon, alkisah, firasat saya, tidak seperti itu. Tapi Wawancara dengan keluarga atau orang terdekat misalnya? Tadi saya katakan, untuk melakukan profiling atau otopsi psikologis, lakukan pemeriksaan ke significant others, ke orang-orang yang kita anggap tahu kehidupan, tahu kekhasan, tahu keunikan, tahu kelainan yang ada pada diri seseorang. Ya, kalau lingkungan itu misalnya bisa nggak sih sebagai faktor pemicu utama sehingga saya nggak tahu, mungkin diksi yang saya pilih tidak tepat, menjadi sebuah tren ketika orang melakukan suicide itu dengan cara-cara tertentu atau dengan melakukan aktivitas sensasi tertentu begitu? WHO sudah memperkenalkan istilah suicide epidemic, Mas. Oh, epidemic? Iya. WHO sudah mengkhawatirkan itu terjadi pasca COVID ini. Kenapa? Negara kita termasuk? Ini WHO Global, bicara kan? global, Iya. bicara global. Artinya pasca COVID semestinya tetap harus ada pemantauan terutama sekali terhadap kesehatan masyarakat. 3 tahun loh, Mas. Kita tiba-tiba masuk ke dalam situasi yang sama sekali kita tidak duga. Kita terisolasi di rumah kita. Tidak bisa melakukan apa-apa. Itu apakah kondisi yang bisa kita hadapi dengan mudah? Tidak, Mas. Persoalannya pada masa pandemi yang makan waktu tahunan itu, fokus kita adalah melawan virus. Vaksin. Kesehatan mental agak ditepikan, Mas. Iya. Agak ditepikannya isu tentang kesehatan mental ini yang mendorong WHO memberikan rekomendasi, ayolah pasca COVID lakukan pemantauan terhadap kesehatan masyarakat. Yang saya maksud kesehatan mental mereka. Apakah hari ini itu dapat perhatian? Dari narasi dominan di ruang publik sepertinya juga tidak. Karena isu yang muncul adalah misalnya kabur aja dulu. Itu kan menandakan ada isu terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Makan bergizi gratis. Pemakzulan Gibran. Bukan isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental masyarakat secara langsung. Nah, kita punya alasan juga untuk khawatir. Kalau kita terkesan main tidak menyepelekan rekomendasi WHO, maka kemungkinan terjadinya wabah bunuh diri atau wabah gangguan mental secara umum adalah suatu hal yang sungguh-sungguh tidak bisa kita tutup mata terhadap itu. Oke. Itu sebenarnya yang lebih berbahaya ya. Makan korban lebih banyak, Mas. Lebih banyak ya. Iya. Oke, Mas Risa, saya harus akhiri diskusi kita. Tetapi apa yang bisa Anda sampaikan? 2 hal. 1 kepada masyarakat untuk bagaimana bersabar dan bersiap menerima akhir simpulan dari aparat kita, dan apa yang bisa Anda sampaikan kepada aparat penegak hukum kita untuk mungkin lebih bijaksana dalam komunikasi publiknya. Sebetulnya saya ingin memberikan masukan untuk 3 pihak. Oke. 1 untuk masyarakat. Artinya masyarakat, ayo tetap kita berikan kepercayaan kepada teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menuntaskan pengungkapannya
sekaligus menemukan cara yang paling jitu untuk mengkomunikasikannya. Itu satu, kepada masyarakat. Yang kedua, kepada otoritas penegakan hukum, percayalah. Walaupun saya tempo-tempo dianggap sok kritis ke Polri, tetapi ketika saya berkeyakinan Polri bekerja istiqomah, jalan lurus, saya akan berikan dukungan. Iya. Bukan 1-2 kali kok saya lakukan itu. Iya. Ya. Itu menyemangati bahwa polisi punya teman, dan saya bersedia untuk menjadi teman polisi. Yang ketiga, justru pesan untuk Kementerian Luar Negeri. Mas, bekerja sebagai diplomat itu kurang lebih sama beratnya dengan bekerja sebagai tentara, polisi, pemadam kebakaran, atau mereka-mereka yang berseragam lainnya. Betul. Sayang beribu sayang, untuk pekerjaan yang sangat berat itu, diplomat tetap harus diharuskan berperilaku netral, normal, standar, sehat, baik. Sehingga bisa saja mereka mengalami apa yang distilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Karena seolah harus siap, sehat setiap saat. Kondisi ketika diplomat letih, kondisi ketika diplomat sakit, kondisi ketika diplomat tidak stabil, itu semestinya juga mendapat atensi dari lembaga. Pertanyaan, di bagian SDM, personalia Kementerian Luar Negeri, tersedia tidak ruang-ruang layanan konseling bagi diplomat? Firasat saya mengatakan tidak ada. Oke, itu catatan PR kita semua, jangankan di Kementerian Luar Negeri, Di mana? di ruang-ruang jurnalisme seperti newsroom. Ya, harus kerja ya. Iya, itu kan sama sebenarnya kan. Betul. Ya. Banyak orang yang merasa dapat tekanan tapi kemudian tidak ada ruang untuk kemudian bagaimana mengekspresikan gitu kan. Tidak boleh mencari pertolongan ya. Seolah-olah begitu kan. Iya, iya. Harus siap setiap saat. Iya. Oh, kalau itu beda lagi, kalau suami kan begitu biasanya. Oh begitu ya. Suami juga butuh pelukan katanya kan. Waduh, Oke. ini obrolannya jadi mana? Perlu 3 segmen lagi. Oke. Mas Rizal, terima kasih. Terima Sampai kasih, kita Mas ketemu Dodi. lagi. Mari kita dukung aparat kita dan kita tunggu waktu yang tepat untuk hasil kesimpulan dari kasus ini. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.